Jadi gua bisa aja nginstal Windows 11 dan yang gue install di sini tepatnya itu Windows 11 Pro. Nah, mungkin ini sebenarnya kelanjutan dari video yang kemarin gua upload ya. Kemarin juga gua upload video tentang si Windows 11 juga, tapi kalau yang kemarin itu gue installnya di VM atau di virtual machine di VirtualBox. Nah, kalau yang sekarang ini bedanya itu gue install langsung di PC gua. Dan kurang lebih, tampilnya kayak gini, tampilnya tetap sama sih ya, gak mungkin berubah juga kan. Mungkin info dulu aja sebelumnya. Oke, untuk pertama ini PC gua ini spesifikasinya kayak gini. Prosesor itu pakai AMD Ryzen 5 3500X, 6 core 6 thread, terus pakai RAM 16 GB sama kalau buat PGA-nya kita cek aja di DXDIA. PGA di sini pakai dari AMD juga, Radeon RX 580. VRAM-nya itu yang 4 GB aja. Tampilan yang paling berubah ini dari Windows 11 ini yaitu ada di bagian si ujung-ujung bagian Windows ininya nih. Setiap window aplikasinya itu ujung-ujungnya itu dibikin melengkung. Yang kalau di Windows 10 itu ujung-ujungnya itu dibikin lancip aja gitu ya, kasar. Kayak di gini-gini juga di icon-iconnya. Nah, lihat dibikin lebih melengkung. Kalau untuk dari sisi lain gitu ya, nggak nemu yang terlalu beda gitu. Paling yang beda juga di icon-icon mungkin dari segi tampilan. Nah, di icon ini contoh icon di File Explorer. Kelihatan banget iconnya itu lebih berubah. Kayak gini kalau gua lihat lihat bentuk icon warna-warni kayak gini itu jadi ingatnya itu ke Linux ya. Tapi gua lupa Linuxnya itu apa kalau nggak salah di antara Elementary OS sama Deepin OS kalau nggak salah ya. Kalau gue salah mohon bisa dikoreksi aja di kolom komentar. Gue juga udah lama soalnya nggak main Linux. Nah, yang paling jelas banget itu di bagian taskbarnya. Taskbar itu sekarang itu bisa dipindahin ke tengah. Sebenarnya ini taskbar juga bisa kita rubah. Di sini kalau kita klik kanan di bagian taskbar ada langsung muncul taskbar setting dan ada pilihan kayak gini nih. Ada buat mengatur buat taskbarnya. Bisa dirubah kayak kebiasa. Ada di pinggir kiri dan bisa dirubah ke tengah. Tapi kalau gue pribadi sih gue lebih suka di tengah kayak gini ya. Soalnya emang kayaknya gue juga udah agak kebiasa sama pakai macOS. MacOS kan si icon-icon aplikasinya itu ada di tengah. Nah, lanjut mungkin kalau di bagian taskbar sebenarnya ada hal yang menurut gue ya, ini menurut gue sayangkan itu ketika kita klik kanan si taskbar itu cuman muncul tulisan taskbar setting aja, padahal kalau di Windows 10 itu ketika kita klik taskbar itu bisa muncul beberapa menu gitu ya. Menunya itu kayak yang paling sering gua pakai itu ketika klik kanan itu langsung bisa muncul Task Manager yang menurutku itu sangat kepake banget gitu kan, daripada kita harus search dulu Task Manager atau kita harus pencet dulu Ctrl Alt Del terus buka Task Manager. Nih itu kan agak lebih lama gitu. Yang lebih enaknya itu kita klik kanan langsung ada Task Managernya, itu kalau menurut gua pribadi. Nah, kalau gua melihat ini dari performance ya, ini segi performance ini kurang lebih gue nggak banyak buka aplikasi, cuman buka Streamlab doang. Ini Streamlab OBS buat nge-record ini. Mungkin paling agak gedenya prosesor di sana sekitar ya 2%-an, memori dipakai 150 MB-an ya. Nah, bisa dilihat ini performanya kurang lebih kayak gini. Ini record doang nih, si pemakaian CPU-nya agak naik. Tapi kalau nggak sambil record pas gua monitoring si CPU-nya itu nggak terlalu kepake banyak. Hampir mirip-mirip aja sama Windows 10 yang biasa. Terus di bagian memori, penggunaan memori juga nggak gede, sekitar 4 GB kalau di memori gua. Kalau nggak salah buat si Windows 11 ini minimal si PC atau laptopnya itu punya RAM 4 GB ya. Kalau nggak salah gue baca ya, sama nggak salah gue denger juga. Pas awal install, kita lihat lagi aja pas awal install. Awal install gue cuma install beberapa aplikasi kayak Line sama Streamlab. Ini kurang lebih kepakainya itu sekitar 30 gigaan aja. Standar sih ini kayak Windows 10 aja sih. Oh ya, info lagi juga kalau si Windows 11 ini juga dia itu sama kayak Windows 10, ada beberapa versi. Nah, yaitu versinya itu ada yang kayak Windows 11 Home, Windows 11 Pro, sama yang paling tinggi Windows 11 Enterprise. Dan yang gue install di sini di PC gue itu
yang Windows 11 Pro karena kebetulan punya akun Microsoft dan akun Microsoftnya itu ada lisensi Windows 10 Pro-nya dan terus gue pakein si akun itu di Windows 11 Pro ini dan bisa keaktifasi gitu kan. Mana ya? Activation gue lupa di masih activation, update security dan activation ini. Nah, Windows 11 Pro gue ini aktif ini langsung aktif dari Microsoft account. Fitur-fitur gue belum terlalu explore ya, gue baru installnya itu sekitar, kalau install pertama kali nyoba itu sekitar kemarin dan sekarang ini yang kedua kali nyoba, artinya yang langsung di PC user experience gue. Untuk fitur mungkin ya yang paling ditonjolin sepertinya ini di Windows 11 Pro ini tuh ada di bagian yang ada di bagian taskbarnya. Di bagian taskbar itu ada dua tambahan yang jelas itu ada, yang pertama itu task view. Nah, task view-nya itu jadi berubah. Maksudnya berubah itu kalau di Windows 10 itu task view-nya enggak kayak gini, tapi kalau yang di 11 ini itu mirip-mirip kayak yang ada di Linux gitu kan. Kalau di Linux bagian task view-nya kayak gini. Jadi si task view ini fungsinya itu buat apa? Jadi kita bisa bikin beberapa desktop kayak gini. Nah, kita di tiap desktopnya ini tuh kita bisa buka aplikasi. Jadi kita itu bisa multitasking dan bisa lebih produktif sih sebenarnya kalau kita pakai fitur si desktop ini tuh. Tambahan juga di sini tuh ada yang namanya widget. Nah, tuh yang widgetnya lebih ditonjolin, tapi kalau menurut gue pribadi ini sih widgetnya si window itu dari dulu ya gua pakai window bisa dibilang nggak pernah kepake sih. Dari zaman gua Windows itu Windows 7 ya, yang ada widgetnya itu nggak terlalu kepake, malah gak kepake banget. Paling ada lagi fitur yang gua temuin itu yaitu fitur ini. Nah, kalau kita sorot di bagian si minimize ini atau maximize, icon maximize, nah dia akan muncul kayak gini. Nah, dia ini tanda. Nah, ini fungsinya itu untuk kayak gini nih. Jadi kalau kita mau ngebagi-bagi gitu kan. Sorry, gue butuh tab lagi nih. Contohnya apa ya, buka Microsoft Edge gitu ya contohnya ya. Nah, kayak gini. Nah, kita juga bisa rubah kayak gini. Nah, contoh di ininya disorot lagi sebelah sini. Nah, gitu. Ini bisa ditambahin apa gitu. Sebenarnya fitur ini dari dulu juga udah ada, cuman dari dulu itu nggak dikasih di bagian sini buat mempermudah. Kalau dulu kan kita harus geser dulu ke sini, nah dia baru ngebentuk sendiri. Nah, ke bagian sini dia ukurnya kemana. Kalau kayak gini agak susah gitu kan, tapi kalau sekarang sama si window dibikin ini fitur kayak gini, jadi lebih bikin mempermudah gitu kan untuk gua. Nah, selanjutnya apalagi yang selanjutnya mau gua tunjukin itu ada di bagian personalize. Nah, di bagian personalize ini ada tema. Nah, temanya itu sekarang agak lumayan banyak ya pilihan temanya itu. Nah, kalau yang kita lihat sekarang ini tuh tema bawaannya si Windows 11 ini pas awal kita install itu adalah temanya itu tema light. Nah, tapi orang-orang itu banyak itu agak kurang suka gitu ya sama tema light. Tapi kalau gue pribadi gue lebih suka tema light sih. Itu orang-orang itu lebih suka yang tema-temanya itu lebih dark gitu. Nah, ini untuk contoh kalau tema dark itu kayak gini. Nah, kita lihat di bagian windownya. Gue coba buat dulu untuk perbandingan ya beberapa window, contohnya Explorer, terus WinPair mungkin. WinPair enggak ke bawah warna hitam. Control panel deh. Control panel agak ke bawah juga, cuman itunya doang, windownya doang. Sama udah gini aja deh buat perbandingan doang. Nah, terus ada lagi tema yang glow. Nah, kalau menurut gue tema ini lebih suka yang glow ini sih tuh. Warnanya tuh kayak lebih kalem gitu ya. Warnanya tuh hitam sama ungu gitu tuh. Ada yang capture motion. Nah, ada sunrise. Nah, yang sunrise ini lebih ke ngikutnya tuh ke light gitu ya. Nah, gitu. Flow, lihat lagi. Nah, kurang lebih kayak gini lah untuk tema. Kalau kita lihat sini ada langsung nyambung ke Microsoft Store, dan di Microsoft Store ini bisa kita lihat kayaknya temanya udah
lumayan banyak banget ini nih temanya. Tapi gua males download tema, pakai pulsa aja dah. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu pengalaman gua habis beberapa jam ya, hitungnya beberapa jam gua make si Windows 11 Pro ini ya. Nah, terus kesimpulannya apa kalau menurut gua, Windows 11 Pro ini dapat berjalan dengan lancar, stabil gitu. Padahal ini bisa kita lihat juga di about bahwa si Windows 11 Pro itu masih versionnya itu dep, tapi yang gue rasakan itu bisa kita lihat kayak task manager, manajemen memori sama yang lain-lainnya itu gue bisa rasain berjalan dengan lancar dan mulus di PC gue. Jadi untuk kesimpulannya kurang lebih kayak gitu. Kalau ada update lagi dari gue, ntar gue update lagi tentang si Windows 11 Pro ini. Jadi, see you next video.